Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rismayani. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi matematika mengenai matriks. Nah, langsung saja kita ke materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi matriks. Pembahasannya yang pertama itu ada pengertian matriks, yang kedua ada orde dan elemen matriks, ketiga jenis-jenis matriks, ada transpos matriks, dan operasi aljabar pada matriks. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu matriks? Masih pada bingung kan? Nah, matriks ini adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kalian udah tahu kan bedanya baris dan kolom? Baris itu susunannya horizontal atau ke samping, sedangkan kolom itu susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, kita lihat nih dalam contoh. Kalau A11, A12, dan seterusnya sampai A1N itu baris ke-1. Bawahnya itu baris ke-2 sampai baris ke M. Nah, yang A11, A21 ke bawah, dari atas ke bawah itu kolom ke-1. Yang sebelah kanannya itu kolom kedua, kanannya lagi itu sampai kolom ke M gitu. Nah, selanjutnya itu ada orde dan elemen matriks. Nah, matriks ini punya ukuran guys. Ukuran matriks ini disebut ordo. Cara ngukurnya itu dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi, kalau suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran atau berordo M kali N. Supaya lebih sederhana, kita bisa menulisnya dengan A M kali N gitu ya. Nah, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks ini disebut elemen matriks. Elemen-elemen matriks juga ada notasinya sendiri. Kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks ini dinotasikannya tuh dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak dari baris dan kolomnya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Nah, di sini kita mempunyai matriks A. Nah, kita ambil contoh A11, A12, dan A54 ya. Yang pertama itu A11 itu menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-1, nilainya itu adalah 0. Nah, jadi menyatakannya seperti itu ya. Selanjutnya itu A12. Nah, menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom kedua, nilainya adalah 1. Dan yang terakhir itu A54 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-5, kolom ke-4, nilainya adalah 2. Jadi caranya itu baris dulu baru kolom. Jadi kalau misalkan A11 atau misal A12 berarti barisnya ke-1, kolomnya ke-2 gitu. Paham kan? Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis matriks. Selain punya ukuran, matriks juga terdapat berbagai jenis. Beberapa bentuk yang memiliki sifat yang khusus. Nah, beberapa jenis matriks ini khusus yang perlu kamu ketahui. Di antaranya itu ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Nah, biar nggak penasaran, langsung saja kita yang pertama, yaitu matriks baris. Nah, matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Ya, contohnya itu matriks yang A, P, dan Q. Nah, kalau kita lihat matriks A dan matriks P dan matriks Q ini, semuanya itu terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Nah, untuk masing-masing ordonya ini berarti matriks A itu A13, matriks P itu P14, dan matriks Q itu 1 kali 5 gitu.
Jadi untuk matriks A, P, dan Q ini bisa kita sebut mereka itu matriks baris. Nah, selanjutnya itu kita ada matriks kolom. Nah, matriks kolom ini merupakan kebalikannya dari matriks baris. Jadi matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya itu matriks R, matriks S, dan matriks T. Nah, sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Nah, untuk ordonya itu matriks R itu 2 kali 1, matriks S 3 kali 1, dan matriks T itu 4 kali 1. Jadi matriks R, S, dan T ini merupakan matriks kolom. Nah, masih gampang kan? Kita lanjut yang ketiga, yaitu matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya itu sama. Itu tandanya N-nya itu sama dengan M. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tuliskan menjadi N kali N, atau matriks yang berordo N. Nah, pada matriks persegi ini terdapat diagonal utama. Nah, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Nah, kalau kita tarik garis di sepanjang diagonal utama matriks, maka diagonal samping ini berada di arah sebaliknya. Nah, gimana nih, pusing kan? Nah, kita ke contoh ya biar nggak pusing. Nah, kita lihat dulu matriks A yang sebelah kiri. Nah, matriks A ini yang berwarna merah itu diagonal utama, yang berwarna pink itu kolom, biru itu baris, dan yang kuning itu diagonal sekunder. Nah, matriks ini itu ordonya itu M kali N. Kita lihat matriks A yang sebelah kanan. Itu matriks yang berordo 2 dengan diagonal utamanya itu 8 dan 7. Nah, kalau matriks B diagonal utamanya berapa? Ya, matriks B itu diagonal utamanya 4, negatif 6, negatif 7, dan 2. Gitu teman-teman, mudah kan? Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu matriks diagonal. Pengertiannya, matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Nah, kita lihat matriks A. Nah, dia itu matriks persegi berordo 2 kan? Nah, matriks A ini tuh disebut matriks diagonal karena elemen-elemen selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Jadi yang ada nilainya itu, yang nilainya tidak 0 itu hanya diagonal utamanya. Kan dilihat tuh matriks A itu diagonal utamanya 2 dan 4, selain itu 0. Matriks B dan C juga seperti itu. Ordonya matriks B itu 3, untuk matriks C ordonya 4. Nah, untuk matriks B ini diagonal utamanya itu 3, 8, 5, selain itu 0. Untuk matriks C diagonal utamanya itu 7, 0, negatif 1, 11, dan diagonal dan elemen yang lainnya itu selain diagonal utama tadi itu 0. Gitu, jadi matriks A, B, dan C ini merupakan matriks diagonal. Nah, lanjut yuk ke yang kelima, yaitu matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan garis miring disertai dengan ordonya. Nah, kita lihat yang pertama itu, contoh yang pertama, yaitu matriks A. Matriks A ini tuh matriks berordo 2. Nah, diagonal utamanya itu 1, dan yang elemen lainnya itu bernilai 0. Nah, begitupun untuk matriks B dan C. Diagonal utamanya itu nilainya 1, dan yang lainnya itu bernilai 0. Jadi, matriks identitas ini tuh diagonal utamanya wajib 1, dan yang lainnya wajib 0 gitu. Yang terakhir, yang keenam, yaitu matriks 0.
Sesuai namanya, matriks nol adalah matriks yang semua elemennya ini bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai ordonya. Nah, yang di bawah itu ada 3 contoh. Yang pertama itu matriks O21, yang kedua itu matriks O 3 kali 2, yang ketiga itu matriks O 2 kali 3. Nah, matriks yang pertama itu O 2 kali 1. Itu tuh baris matriks dengan barisnya 2 dan kolomnya 1. Dan yang B dan C juga itu tuh merupakan matriks 0 karena semua elemennya itu nilainya 0. Nah, gimana nih udah bisa membedakan jenis-jenis matriks? Tadi yang kita bahas ada 6 ya. Nah, oke, setelah kamu tahu pengertian dan jenis-jenis matriks, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu transpose matriks. Ada yang tahu apa itu transpose matriks? Nah, transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Gimana belum paham kan? Nah, agar lebih paham kita lihat contoh. Misalnya kita akan mentranspose matriks A dan matriks B. Maka matriks transposnya bisa dinotasikan dengan A pangkat T dan B pangkat T. Nah, kita lihat matriks A dan matriks A pangkat T atau transpose dari matriks A. Matriks A itu ada 2 baris dan 2 kolom, berordo 2 kan. Nah, untuk kolom yang pertama itu 35 dan kolom yang kedua itu negatif 1, 2. Nah, sedangkan pada transpose matriks itu dirubah. Jadi untuk kolom 35 dirubah menjadi baris 35, dan untuk kolom negatif 1, 2 dirubah menjadi baris negatif 1, 2. Jadi yang tadinya kolom berubah menjadi baris dan yang tadinya baris berubah menjadi kolom. Nah, untuk matriks B juga sama, ditranspose yang tadinya kolom menjadi baris. Jadi yang tadinya terdapat 3 kolom menjadi 2 kolom karena hanya mempunyai 2 baris. Gitu teman-teman, paham kan? Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operasi aljabar pada matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan matriks. Jika A dan B dua buah matriks berordo sama, maka jumlah matriks A dan B ditulis A plus B adalah sebuah matriks baru, yaitu matriks C, yang diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen matriks A dengan elemen-elemen matriks B yang seletak. Nah, contohnya itu di bawah. Ada matriks A ditambah matriks B. Matriks A berordo 2 dan matriks B juga berordo 2. Elemen 1 ditambahkan dengan 6 karena letaknya sama. Elemen 2 ditambahkan dengan 8. Elemen 4 ditambahkan dengan 4. Dan elemen 3 ditambahkan dengan 2. Nah, hasilnya itu matriks C yang berordo 2, elemennya itu 7, 10, 8, 5. Itu teman-teman. Nah, untuk matriks yang P ditambah Q juga sama, itu matriks yang berordo 3 dijumlahkan matriks-matriks yang seletaknya, maka hasilnya juga akan matriks berordo 3. Nah, gampang kan? Selanjutnya itu pada penjumlahan matriks itu berlaku sifat-sifat. Yang pertama itu ada sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua yaitu ada sifat asosiatif, yaitu A plus B ditambah C sama dengan A plus B ditambah C. Yang ketiga itu ada sifat lawan, yaitu A ditambah negatif A itu hasilnya akan 0. Dan identitas penjumlahan, yaitu matriks A ditambah 0 itu hasilnya akan matriks A. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu pengurangan matriks. Pengurangan matriks A dengan matriks B adalah suatu matriks yang elemen-elemennya diperoleh
dengan cara mengurangkan elemen-elemen matriks A dengan elemen-elemen pada matriks B yang berkesesuaian atau seletak, atau dapat pula diartikan sebagai menjumlahkan matriks A dengan lawan negatif dari B. Dituliskannya itu A dikurangi B atau A ditambah negatif B. Nah, seperti halnya pada penjumlahan dua buah matriks, pengurangan dua buah matriks pun terdefinisi apabila ordo kedua matriks tersebut sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, di contoh itu ada matriks A sampai I dan matriks J sampai R. Mereka sama-sama berordo 3. Nah, apabila matriks yang pertama dikurangi matriks yang kedua, maka yang seletaknya itu A dikurangi J, B dikurangi K, C dikurangi L, dan seterusnya sampai I dikurangi R. Nah, kita lihat ke matriks A dan B. Nah, apabila matriks A dikurangi matriks B, maka 0 dikurangi 5 itu negatif 5, 1 dikurangi 4 itu 5, 8 dikurangi 1 itu 7, negatif 3 dikurangi 3 itu negatif 6, 3 dikurangi negatif 1 itu 4, dan 0 dikurangi 3 itu negatif 3. Masih sama ya seperti penjumlahan matriks, bedanya yang ini dikurangi. Yuk lanjut ke yang terakhir, yaitu ada perkalian matriks. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Nah, kita lihat nih gambar yang di bawah. Itu ada dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Nah, matriks A ini memiliki kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua, yaitu matriks B. Jadi syaratnya itu yang tadi itu untuk pengurangan dan penjumlahan itu syaratnya harus berordo sama, sedangkan untuk yang perkalian itu jumlah kolomnya itu yang pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Nah, caranya itu apabila dikalikan, maka jumlah barisnya itu dikali dengan kolom. Jadi A dikali K ditambah B dikali M. Nah, yang kedua itu A dikali L ditambah B dikali N. Nah, untuk elemen yang ketiga itu C dikali K ditambah D dikali M. Dan yang elemen yang terakhir itu C dikali L dan D dikali N. Gitu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Nah, pada contoh ini tuh ada perkalian dua buah matriks. Yang pertama itu matriks ordo berdua dan yang kedua juga matriks yang berordo 2. Nah, caranya itu sama seperti yang tadi, yaitu 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 3. Itu untuk elemen yang pertama. Untuk elemen yang kedua itu 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 4. Dan untuk yang elemen yang ketiga itu 2 dikali 1 ditambah 6 dikali 3. Yang keempat itu 2 dikali 2 ditambah 6 dikali 4. Jadi perkaliannya itu baris dikali dengan kolom. Gitu teman-teman. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat.